Halo Cancer, bagaimana kabar kamu hari ini Cancer? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Cancer di sana. Kali ini tema di video kita, siapa sih ya sosok orang yang cinta mati sama kamu gitu ya, yang suka banget sama kamu, yang sayang banget sama kamu begitu ya. Dan di sini kita juga akan mengungkap gitu ya rahasia yang dia simpan ya di orang yang cinta mati sama kamu ya. Ini tidak hanya berlaku sama pasangan saja begitu ya teman-teman, buat sahabat kamu di sini juga bisa ya, orang-orang yang dekat sama kamu saat ini juga bisa, keluarga juga bisa ya, rekan seprofesi juga bisa seperti itu ya. Dan nanti ceritanya akan kita bagi jadi 3 sesi ya teman-teman, cerita pertama, cerita kedua, dan cerita ketiga. Oke, selalu saya ingatkan di sini kalau ini pembacanya secara umum, energinya untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau ya dirasa video ini sama sekali tidak relate, tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu. Karena di sini saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang kebetulan ya di dunia ini. Dan ketika kamu mengklik video ini, itu artinya video ini emang benar-benar pesannya buat kamu teman-teman yang berzodiak Cancer. Oke, kita langsung aja masuk ke cerita kamu Cancer yang pertama. Ya, siapa sih ya orang sosok orang ini gitu ya, dan dia ini berhubungan dengan kamu saat ini sebagai apa gitu ya. Kita akan coba lihat begitu ya di cerita Cancer yang pertama di sini ya, siapa sosok orang ini. Oke, Cancer, ada vision di sini ya. Kalau dilihat ya orang ini siapa dan berhubungan kamu sebagai apa, ini bisa jadi orang yang berkaitan secara pekerjaan dengan kamu juga bisa teman-teman ya. Ini yang pertama. Lalu ya besar kemungkinan gitu kalaupun berhubungan dengan kamu ya, ini adalah orang yang berhubungan secara LDR ya, ada jarak gitu ya, dimana banyak sekali hal-hal yang tertunda gitu, yang masih belum kelar gitu kan ya, dan juga terjebak di toxic relationship ya, seperti itu. Jadi ada dua alternatif gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya rahasia yang dia simpan itu apa ya, terlepas dari orang ini siapa dan bagaimana ya, di cerita kamu yang pertama ini. Oke, yang dia simpan di sini adalah bahwa dia berusaha mati-matian ya untuk apa ya, untuk bertahan gitu di hubungan ini gitu ya, bahwa hubungan ini nggak gampang gitu kan. Banyak sekali hal-hal halangan, cobaan dari eksternal gitu kan, dari internalnya juga ya, celah-celah yang bisa masuk gitu. Yang jelas komunikasi juga berantakan gitu, dan memang butuh kekuatan ya teman-teman daripada yang sebelumnya gitu. Kalaupun misalkan di relationshipnya kalian ini adalah di pekerjaan gitu kan, atau terkait pekerjaan atau apalah yang berkaitan dengan pekerjaan, bahwa selama ini tidak gampang apa yang harus dia kerjakan ya. Banyak sekali hambatan-hambatan gitu, banyak sekali yang memang harus diatasi gitu ya, seperti itu. Inilah ya, tetapi dia sembunyikan gitu, dia tidak bagi beban itu sama kamu, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya Cancer, mengapa gitu dia sampai merasakan merahasiakan hal tersebut dari kamu, bahkan dari orang-orang terdekatnya dia. Kita lihat. Oke, kalau dilihat di sini ya, karena memang dia itu tidak mau gitu ya, tidak mau yang namanya bikin recok atau riuh satu hubungan atau satu situasi dan kondisi yang tidak gampang juga gitu ya, karena ya baru gitu membangun, baru mau memulai gitu. Jadi ya tidak mau yang namanya mungkin nanti menjadi halangan,
mungkin nanti menjadi cobaan, menjadi ujian gitu kan. Jadi dia berusaha nih untuk menyelesaikan sendiri. Nah, sebenarnya niatnya positif atau negatif sih teman-teman, kita lihat di sini ya. Kalau dilihat di sini sebenarnya niatnya positif gitu kan ya. Ini butuh yang namanya kebaikan ya, versinya seperti itu. Tetapi seringkali ini akan menjadi masalah gitu, dan masalahnya ini bakalan meluas teman-teman ya, yang tadinya mungkin satu gitu ya masalahnya gitu. Dan kalau misalkan di share ya, dibicarain, ini bisa diselesaikan gitu ya, yang tidak berbuntut yang macam-macam, tetapi karena disembunyikan sendiri, dirahasiakan sendiri, yang akhirnya jadi merembet kemana-mana gitu, yang akhirnya menjadi masalahnya yang awalnya satu gitu kan menjadi 10 gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ya sebenarnya niatnya baik ya, supaya nggak menjadi beban lah gitu, tetapi malah ujung-ujungnya malah menjadi terbebani gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ya, selanjutnya pesannya seperti apa. Oke, pesannya belajar mencintai apa yang nggak memang dikerjakan ya, belajar mencintai apa yang memang harus dicintai gitu ya, yang sebaiknya dicintai gitu. Seperti dengan cara apa? Dengan cara menerima kekurangan ya, dan kalau memang seperti itu gimana caranya bisa diselesaikan bersama ya, melakukan secara bersama-sama gitu, saling. Kalau memang sudah tahu seperti itu tipikalnya orang gitu yang tidak bisa bicara ataupun kesusahan untuk berkomunikasi atau mengungkapkan apa yang dia rasakan, dan kita tahu gitu, jangan mencoba untuk mencari tahu gitu, tapi bagaimana caranya supaya dia yang bicara sendiri gitu dengan caranya gitu, tetapi kita pun juga merespon supaya responnya pun bisa menjadi dua arah gitu teman-teman, seperti itu sih ya. Lebih ke apa ya, lebih ke jangan kebawa sama emosi dan perasaan gitu ya, tetapi lebih ke melihat secara realita itu seperti apa ya, tidak usah gampang baper gitu ya. Jadi jaga moodnya kamu gitu. Mungkin seseorang nggak bicara itu bukan karena tidak mau bicara gitu, tetapi macam-macam gitu alasannya teman-teman ya. Ada yang menunggu timing yang tepat gitu kan ya, ada yang mau menyampaikan tapi menunggu respon dari orang ini kayak gimana, macam-macam lah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan semua di bawah moodnya nggak karuan ya pasti nggak karuan, tetapi kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang luas gitu, dari sisi yang lebih banyak, pastinya akan menjadi hal yang lebih baik juga, seperti itu. Oke ya teman-teman, jaga juga pergaulan ya, tetap positif gitu ya. Kalau misalkan kita pikirinnya yang enggak malah justru jangan kemana-mana gitu kan, tetapi lebih ke banyak refleksi diri gitu ya, lebih seperti itu gitu. Jangan keluar ya, kalau misalkan kamu ada masalah atau ada problem gitu kan, jangan keluar gitu, dan jangan melakukan hal-hal yang sebaiknya tidak harus dilakukan daripada nanti ujung-ujungnya disesali gitu. Tetapi stay refleksi gitu ya, kalau bisa ada waktu untuk diri sendiri ya akan jauh lebih baik, seperti itu. Oke, ini cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat ya, cerita yang kedua seperti apa sih ya, orang ini siapa, berhubungan dengan kamu itu sebagai apa ya. Udah terlihat di sini ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalau misalkan apa ya, komitmen gitu, orang yang berkomitmen ya, ini adalah orang yang komit itu secara romantisme atau komitmen secara pekerjaan ataupun apa gitu kan ya, tetapi yang jelas ada komitmen di sana ya. Nah, rahasia yang dia simpen itu apa ya, kita lihat di sini ya. Rahasia yang dia simpan itu apa, kita lihat ya. Ada power di sini ya. Rahasia yang dia simpan di sini adalah tentang capeknya dia, lelahnya dia, bahwa hidupnya lagi nggak gampang gitu, lagi banyak hambatan, lagi semua lagi nggak baik-baik aja gitu ya, lagi nggak lancar lah gitu hidupnya dia kan, lagi banyak pihak-pihak yang
menjadi halangan gitu, yang menjadi hambatan, rintangan gitu. Banyaklah yang harus diselesaikan gitu ya, hidupnya lagi tidak baik-baik aja intinya ya. Kita lihat ya teman-teman, rahasia yang dia simpan adalah hal-hal yang sedang dia alami yang lagi tidak baik ya, mungkin di pekerjaannya dia gitu ya, ataupun di kehidupannya dia bisa seperti itu, tetapi yang jelas lagi tidak baik-baik aja. Lalu kita lihat kenapa dia sampai merahasiakan hal tersebut di sini, karena yang pertama adalah masih belum selesai gitu ya, jadi masih terikat di dalam keadaan tersebut. Dan kalau misalkan ya sudah selesai, pasti nantinya dia bakalan cerita ya, bakalan bicara ya, seperti itu. Oke, kita lihat positif, niat dia positif atau negatif di sini ya. Oke, niatnya itu apakah positif atau negatif? Di sini terlihat positif banget. Itu supaya yang dicintai itu nggak gampang kepikiran gitu, nggak moodnya jadi nggak jelek gitu kan ya, karena mungkin ya dia kenal banget gitu ya sama orang yang dia sayang gitu, yang komit sama dia di sini, bahwa dia tidak mau menjadi beban lah gitu ya, kalau bisa gitu ya, jaga moodnya tetap bagus. Karena kalau misalkan di pekerjaan udah berantakan gitu kan ya, habis itu yang di rumah ataupun hubungannya dengan kamu berantakan juga ya kan, terkena imbas gitu ya, maksudnya jadi kepikiran, hubungan jadi nggak bagus, dia tambah double lagi gitu bebannya teman-teman ya. Maksudnya itu sih baik ya, seperti itu ya. Selanjutnya apa teman-teman, pesannya untuk kamu di sini ya, tetap semangat ya di teman-teman. Kadang-kadang begini ya Kak, kalau sama orang yang kita sayang, terlepas apakah itu ada sahabat, teman kita, atau pasangan kita, ataupun keluarga kita gitu kan, tanpa bicara pun sebenarnya kita secara emosional itu pasti kita punya ikatan emosional gitu, pasti bisa ngerti ya seseorang itu punya beban yang berat atau lagi kepikiran seperti apa. Jadi jangan nambahin pikiran gitu ya, gimana caranya supaya tanpa bicara gitu ya kita support dia. Bahkan kalaupun kita nggak bisa support secara materi, itu setidaknya kita ada secara emosional kita support ya, seperti itu teman-teman. Jadi tetap semangat ya, jangan dia down kamu ikutan down, jangan gitu ya. Wajar gitu ya, hal yang wajar gitu. Gimana caranya supaya bisa bangkit bersama, seperti itu ya, kasih support, kasih dorongan ya. Kenali bahasa cintanya dia gitu, kenali bahasa cintanya dia supaya lebih gampang gitu ya, supaya lebih gampang ketika kamu mengenali bahasa cintanya dia, supaya lebih gampang untuk memberi support gitu ya, seperti apa gitu. Oke ya, ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita lihat untuk cerita kamu yang ketiga, ini seperti apa ya, orang ini siapa, berhubungan dengan kamu itu sebagai apa. Oke, teman-teman Cancer ya, orang ini siapa, berhubungan dengan kamu seperti apa. Yang jelas di sini kalian saling mencintai ya, kalian saling mencintai ya. Saling mencintai ini apakah jadian atau kayak gimana ya, tidak hanya terpaku kepada jadian atau pasangan apa enggak gitu, tapi yang jelas ada perasaan cinta di sana ya. Kalian saling, kamu cinta sama dia, sayang sama dia, dan dia juga sebaliknya, seperti itu ya. Rahasia yang dia simpen itu apa di orang ini, kita lihat ya, kita lihat. Nah Cancer, ada touchpoint gitu di sini ya, sesuatu hal yang pernah dilakukan dan kemungkinan besar ini terjebak di satu hal yang sesaat gitu ya, sesuatu yang dia sesali pada akhirnya gitu kan, tetapi tidak cerita gitu sama kamu teman-teman. Nah kenapa dia sampai merahasiakan hal tersebut ya, kita lihat. Karena dia itu mau serius dan mau
karena dia itu kan serius gitu ya sama kamu teman-teman. Dia itu punya perasaan sama kamu, dan main-mainnya dia ini itu ya itu dianggap tidak serius gitu, dianggap cuman main-main gitu, kayak sesaat gitu teman-teman ya, seperti ini. Karena kalau misalkan dilihat dari ciri-cirinya ya, dia itu orang yang sangat menarik gitu ya, orang yang dia itu adalah orang yang orang lain itu gampang banget untuk suka sama dia ya. Dan relationship atau pekerjaannya dia gitu ya, itu apa ya, yang mengakibatkan juga gitu ya, berada di satu kondisi di mana harus seperti itu gitu ya. Ada kan misalnya jenis pekerjaan yang kayak misalnya kamu harus itu melobi seseorang dan sebagainya gitu. Sebenarnya ada banyak cara gitu ya untuk bisa melobi seseorang tanpa harus yang namanya merendahkan diri ataupun merendahkan harga diri ataupun apalah sebutannya seperti itu. Tetapi mungkin saja ada masa di mana dia itu terjebak di sana gitu. Tetapi whatever ya, apapun alasannya itu juga tidak baik ya teman-teman ya, tindakannya tidak baik ya, seperti itu. Oke, jadi ya takutnya gitu nanti kalau misalkan jadi masalah, jadi omongan gitu kan ya, seperti itu ya, which is itu hanya ketakutan dia gitu. Nah, niatnya dia itu apa ya, jelas kalau misalkan seperti ini niatnya itu pasti negatif ya teman-teman, karena tidak mau ribut, karena tidak karena masalahnya seperti ini gitu. Kalau misalkan nanti terbongkar ataupun aku ngomong, aku bicara, itu pasti kan nanti akan menjadi masalah gitu ya. Ini pasti hubungannya pasti menjadi tidak karu-karuan, pasti begini, pasti begitunya. Nah, ini orang adalah yang sibuk dengan pikiran yang ada di pikirannya dia sendiri gitu. Padahal kalau misalkan bicara dan sebagainya pun ya belum tentu juga gitu. Mungkin kan seseorang itu bisa menerima hal tersebut gitu. Tetapi lebih baik bicara gitu tetap daripada suatu saat orang yang kita sayang itu tahu dari orang lain, itu malah lebih menyakitkan lagi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pesan apa yang harus kamu lakukan di sini? Ya lebih banyak ke ini sih teman-teman ya, seseorang itu bisa yang namanya takut bicara sama kita gitu kan ya, atau nggak mau bicara sama kita, atau selalu menunda bicara sama kita. Kita coba lihat refleksi diri kita sendiri, barangkali responnya kita gitu ya, itu ketika dia mau bicara sama kita itu udah nggak enak duluan, atau kita orang yang selalu terus-terusan mengkritik seseorang yang akan bicara gitu. Padahal sebenarnya orang yang bicara itu juga sudah luar biasa loh gitu. Mereka itu berani untuk bisa bicara jujur aja, itu sudah hebat banget, luar biasa gitu ya. Mental loh teman-teman ya, itu bisa bicara jujur itu perlu mental gitu. Jadi ya kadang-kadang kita juga mesti berkaca sama diri kita sendiri. Kenapa sih gitu seseorang itu susah bicara sama aku gitu? Padahal kalau misalkan orang bicara sama aku gitu ya nggak apa-apa aja gitu, aku pasti bakalan bisa nerima. Belum tentu teman-teman ya, belum tentu ya. Itu pada hari H kejadian kalau misalkan kita terpengaruh dan sebagainya, dia berusaha untuk jujur sama kita misalnya gitu ya, respon kita gitu kan macem-macem, ada yang marah, frustasi dan sebagainya, bla bla bla, lalu merasa menjadi pihak yang tersakiti. Itu jarang sekali ya orang yang bisa jernih gitu ketika dia merasa dihianatin, merasa ditinggal, merasa diapain gitu ya, seperti itulah, merasa tidak dihargai. Banyak sekali gitu orang yang langsung kena mental gitu kan, lalu emosi yang luar biasa, banyak yang seperti itu. Tetapi ketika nantinya seseorang itu memutuskan untuk tidak bercerita dan pada akhirnya mungkin tahu dari orang lain, ya kita responnya kadang-kadang akan seperti itu. Kenapa nggak bilang gitu kan, begini-begini. Belum tentu loh teman-teman ya, seseorang itu bisa menutupi rahasia dan sebagainya, itu pasti ada penyebabnya. Nah itu dia, kadang-kadang kita juga perlu ya yang namanya menengok diri, refleksi diri, seperti itu. Oke ya, sometimes orang itu juga butuh yang namanya kepercayaan gitu, yang tidak dijudge ketika dia berbicara ya. Ada masanya ketika kita harus mendengarkan, ada masanya pula kita juga berbicara. Nah ini dia
memang ini butuh waktu sih ya, yang namanya apa ya, yang namanya refleksi diri, cara kita bicara ya, penyampaian kita gitu ya, memilih atau memilah kata, kalimat dan lain sebagainya. Ini memang butuh yang namanya apa ya, jam terbang gitulah ya istilahnya ya. Selama kalian mau belajar ini pasti bisa, semua orang pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa gitu ya. Yang ada itu tidak mau belajar gitu ya, males atau nggak mau belajar seperti itu. Oke teman-teman ya, kalau berbicara soal cinta ya, cinta itu bisa jadi simple, bisa jadi rumit ya, tergantung dari siapa kita, cara kita memandang gitu ya, bagaimana cara memandang yang baik itu gitu ya. Kita akan ketemu lagi di video video selanjutnya ya. Mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan resonate untuk teman-teman Cancer semua. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.